Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, yang saya cintai karena Allah, akhi fillah, sahabat saya, saudara saya, sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama umat Nabi Muhammad, saudara saya Ustadz Evi Effendi. Karena saya orang Betawi jadi bisa nyebut Evi Effendi, Ustadz, bukan Ustadz Evi Effendi. Mas Ferry dan kawan-kawan PPPA Yogyakarta, juga kawan-kawan Teras Dakwah, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kita berdialog di siang hari ini. Alhamdulillah ada titip salam dari Ustadz Yusuf Mansur dari kawan-kawan Darul Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali saat ini negeri kita dan wabil khusus kita yang berada di zaman now ini, Allah berikan kesempatan belajar begitu mudah. Tandanya apa? Tandanya Allah sayang sama kita. Tandanya Allah tuh berharap kebaikan kita. Allah pengen kita baik. Allah pengen kita baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa aja yang Allah kehendaki kebaikan buatnya, maka Allah ajarkan dia agama. Kondisi kita saat ini belajar agama begitu mudah. Dulu saya merasakan bagaimana tahun 80-an, saya lahir era tahun 70-an, tahun 70 akhir, tahun 80-an, kami mungkin untuk ngaji itu, waktu itu belum ada listrik, pakai obor, hanya untuk belajar alif fathah, alif kasroi, alif dhamma'u. Yang dulu cara belajarnya adalah dengan metode Al-Baghdadi. Yang sekarang metode ini dikembangkan menjadi Qaidah Nuroniyah di Jeddah oleh Syekh Muhammad Faruk. Dan kemudian ini dipakai di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Saat ini kalau kawan-kawan datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ngelihat anak kecil belajar baca, itu pakai metodenya metode Qaidah Nuroniyah. Persis seperti dulu tahun 80-an di Indonesia. Alif fathah, alif kasroi, alif dhamma'u, a i u, ba fathah, ba kasro, bi ba dhamma bu, babi bu, alif fathah a, lam sukun al, ha fathah ha, mim sukun ham, dal dhamma du, alhamdu, kho fathah kho, dal kasro dia sukun di, jim fathah ja, ta dhamma tun, khadijatun. Kalau kemudian generasi terkini yang belajar Qur'annya dengan Iqra, ini kakeknya Mas Ferry, mungkin kurang begitu mengenal cara mengeja huruf seperti itu, spellingnya, spelling. Tapi inilah cara Allah kemudian mengajarkan umat Islam Indonesia belajar Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa saat ini kalau dihitung dari rumah tahfiz yang terdata saja di Darul Quran itu ada sekitar 900-an yang terdata. Barangkali yang tidak terdata sesuai kalau kami meresmikan rumah tahfiz bisa minimal 10 tempat. 10 tempat. Maka hitungannya secara statistik mungkin sekitar 6.000 rumah tahfiz. Bukan hanya di Indonesia dan di beberapa tempat. Saya juga pernah hadir, ada 2 rumah tahfiz kita, ada 3 rumah tahfiz kita di Afrika Selatan, di satu wilayah sangat miskin yaitu di Kericha, dekat dari bandara, hanya sekitar setengah jam dari bandara. Itulah daerah yang sangat terisolir. Masjid yang kita bangun 5 kali dibongkar, dan Anda tahu di sana rumahnya itu ini sekelilingnya adalah seng, atasnya seng. Panasnya Masya Allah.
Tapi di sanalah anak-anak kemudian belajar Al-Quran, dan juga dikembangkan di dekat makamnya Syekh Yusuf Al-Maqassari yang membawa Islam ke Afrika Selatan. Kemudian di Gaza juga alhamdulillah berdiri, mungkin kawan-kawan juga pernah melihat saya dengan Ustadz Tarmizi dengan Ustadz Sunaryo Aprilnya datang ke sana mau meresmikan, tapi tidak bisa masuk karena semua jalur diblokade, bahkan ma'bar yaitu jalan dari perbatasan Gaza ya, dari Mesir ya, kemudian menuju ke Gaza itu diblokade. Kami akhirnya berada di satu tempat di mana tidak ada orang asing kecuali kami berempat waktu itu, di satu wilayah yang bernama El Aris, markasnya kawan-kawan Ikhwanul Muslimin. Dan subhanallah nggak bisa keluar air, terserah mereka kapan dialirkan. Syabakah aliran apa itu namanya, telepon sinyal telepon sewayah-wayah. Do you understand sewayah-wayah? Sewaktu-waktu terserah dia, kadang cuma dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Bayangkan di satu tempat di mana bom di mana-mana, kemudian juga senjata juga banyak, dan sesekali tengah malam cekul segala macam itu biasa. Dan kami hanya bisa menghubungi teman-teman di Kairo, tidak ada waktu yang bisa dipastikan. Alhamdulillah di sana ada satu rumah tahfiz yang mudah-mudahan terus berkembang, para hufaz di sana yang akan membuktikan insyaallah nanti Aqsa dan Palestina akan kembali ke pangkuan Islam. Amin. Kalau dihitung mungkin sekitar, kalau ada 6.000 rumah tahfiz dikali 100 per satu rumah tahfiz, maka ada 600.000 anak-anak Indonesia yang sedang menghafal Al-Quran. Belum lagi yang di pesantren, hampir seluruh pesantren, bahkan pesantren-pesantren sama ini konsen dengan kitab kuning, pesantren yang konsen dengan pembelajaran modern, pesantren yang juga tidak mutakhasis di bidang Al-Quran, saat ini sudah juga buka satu core unitnya, yaitu adalah Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Indonesia akan panen penghafal Quran. Dan mudah-mudahan kita menjadi saksi Indonesia kembali dipegang oleh kita secara ekonomi, secara politik, dan semuanya. Insya Allah. Yakin nggak? Saya mendapat pesan dari kawan-kawan dai yang di Amerika Serikat bahwa kita harus ngomong, orang Islam Indonesia, Anda harus ngomong tentang Islam, Anda harus bicara tentang Islam. Kami kewalahan karena mereka mengenal Islam hanya lewat media yang mereka punya. Seminggu lalu saya dari Melbourne berjumpa dengan para santri yang saat ini sedang S2, sedang S3, dan bahkan ada yang sudah menjadi dosen di sana. Alhamdulillah mereka di sela-sela belajar mereka juga berdakwah, mengenalkan Islam kepada Indonesia. Jadi dimanapun kita harus berdakwah. Caranya bagaimana? Ya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya ada pesan sebagaimana dulu Hasan Al-Banna punya pesan. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Ikutin ya. Nahnu du'at. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini masing-masing adalah dai sebelum apapun profesi kita. Anda pedagang, Anda pebisnis, silakan. Tapi bisakah Anda kemudian menerapkan dakwah sebagaimana kawan-kawan di yang kita bina, yaitu teman-teman di Spiritual Company, Mas Jody, ada Pak Budi Hartawinata yang dengan gagah memasang di 100 dump trucknya utamakan sholat dan keselamatan kerja. Bahkan di setiap jam kerjanya itu kemudian berjumpa dengan sholat zuhur, berjumpa dengan oleh sholat asar, kegiatan di pabrik itu tutup, semuanya menuju ke masjid. Kalau yang ngomong ustadz mungkin didengarnya 1-2,
Tapi kalau sudah yang ngomong pengusaha, karena you kerja sama saya, you harus mengikuti. Bahkan ketika interview pertama jadi karyawan, yang ditanya oleh Pak Budi Hartawinata apa? Lu sholat nggak? Nggak ditanya kamu punya skill apa, kamu punya pengalaman di mana, tapi beliau kemudian bertanya, kamu sholat nggak? Kalau jawabannya saya nggak butuh. Bahkan sahabat kita Mas Mono baru saja mungkin beberapa tahun lalu men-SP3 satu karyawannya yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, semuanya tutup. Ini banyak, sekarang ini perusahaan-perusahaan begitu banyak. Kemudian saya punya tetangga warung makan namanya Bu Haji Kokom. Kalau jam segini Anda datang ke sana nggak kebagian. Dia libur selama bulan suci Ramadan. Libur, semuanya diliburkan karyawannya. Mereka beribadah full di bulan suci Ramadan tanpa mengurangi hak mereka. Gaji dikasih full, kemudian juga THR dikasih full. Syawal Anda boleh masuk lagi. Ayo, harus kita pegang nih bos. Jadi dakwah bisa dengan berbagai macam cara, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas dukungannya untuk program-program PPPA Darul Quran. Alhamdulillah juga kita sudah punya beberapa kampung Quran yang ini kita tunggu teman-teman yang ingin berdakwah ke pelosok-pelosok. Ayo, bismillah, kita bekali nanti untuk bisa kemudian berdakwah ke pelosok-pelosok. Indonesia butuh sekali para duat. Indonesia butuh Anda. Pulau Jawa ini sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz, ya. Masjid, musola sudah banyak. Makanya kalau ada orang-orang dari Timur Tengah sana, ya Syekh Jamil, urid abni masjidan, saya pengen bangun masjid. Saya bilang jangan di Pulau Jawa. Pulau Jawa sudah banyak. Pulau Jawa ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memberikan upgrading kepada para dai, baik secara ilmu juga secara kantong. Iya dong, ustadznya dikasih. Kemudian apa? Juga bagaimana jamaahnya bisa beludak dengan kegiatan yang macam-macam. Daurah, paling hanya daurah dibutuhkan. Tapi kalau di daerah bahkan di pulau-pulau tertinggal sana, sangat-sangat butuh. Nah, mereka belum memahami dengan kondisi seperti ini, maka kita pahamkan. Siap semuanya berdakwah? Ya, whatever. Dan sekali lagi, nahnu du'at qabla kulli syai'. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang kemudian Allah berikan keberkahan. Berkah juga dengan Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan angkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah akan hina dinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Pilihannya mau diangkat derajat apa mau dihina dinakan. Ini pilihan kita. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua, teras dakwah dan semua yang hadir. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.